Wakapolri luncurkan Polri C-Cert, 100 personel siap jalani pelatihan untuk melindungi data digital Polri. Polres Metro Jakarta Selatan musnahkan puluhan knalpot brong. Satreskrim Polres Tulungagung menggelar rekonstruksi kasus ibu bunuh bayi. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Kamis 15 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satu anggota Satlantas Polres Musirawas yang mengevakuasi seorang ibu hamil yang hampir melahirkan di kebun karet. Dan informasi giat personel polisi lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono meluncurkan Polri C-Cert atau Computer Security Incident Response Team, dan tim Polri C-Cert ini akan bertugas menjaga keamanan siber di lingkungan Polri. Kamis 15 Juni 2023 bertempat di Gedung Presisi 1 Mabes Polri Jakarta Selatan, Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono meluncurkan Polri C-Cert atau Computer Security Incident Response Team. Polri C-Cert adalah sebuah tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Pelayanan utama yang dilakukan adalah layanan reaktif, layanan proaktif, serta layanan manajemen kualitas keamanan. Polri C-Cert diharapkan dapat menjadi benteng yang melindungi data-data Polri serta menjaga ketersediaan dan integritas sistem informasi. Peluncuran Polri C-Cert ditandai dengan penyerahan cenderamata yang diberikan oleh Wakapolri kepada Kepala Divdik Polri Irjen Pol Slamet Uliandi dan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Pol Suntana. Pada kesempatan ini tentunya saya juga mengapresiasi Pak Kadiftik dan jajarannya yang sudah membuat C-Cert ini, ya. Tentunya dari konsultasi dari teman-teman BSSN, Pak Wakabsn yang hari ini kita bisa lihat, bisa kita tampilkan, dan insya Allah ini tentunya akan bermanfaat bagi Polri. Ya, terlebih lagi tadi Pak Wakabsn menyampaikan bulan Juli ini kita sudah mempunyai portal Polri, ya, selama-lamanya. Ini nggak tahu Pak Kadiftik kita sudah punya, ya, sudah siap atau belum, ya? Sudah siap, ya, pada siap nih Pak Wakabsn, ya. Jadi Polri ini memang maju terus dan terdepan terus setelah kepemimpinan Pak Kadiftik dalam hal cyber ini, ya. Lebih lepas juga Pak Kadiftik ini. Ini suatu hal yang baik dan positif tentunya untuk negara kita. Setidak-tidaknya nanti kalau seluruh kementerian lembaga itu sudah mempunyai C-Cert, kita bisa mengantisipasi semua serangan-serangan terhadap dunia cyber yang dimiliki oleh kementerian lembaga. Tadi Pak Suntana mengatakan betul, di depan itu adalah BSSN, ya. Tetapi BSSN tanpa sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan kementerian lembaga itu tidak bisa. Nah, salah satu hari ini adalah perwujudan daripada kolaborasi, kerjasama, dan sinergi antara BSSN dengan Polri untuk bagaimana kita melindungi data-data kita yang ada di Polri ini. Jangan sampai bisa tadi apakah dicuri datanya, diambil datanya, atau dan lain sebagainya terhadap serangan-serangan cyber ini. Sehingga ke depan, ya, dengan dunia digital yang terus semakin masif kemajuannya ini, kita bisa melindungi data-data yang kita miliki. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, termasuk Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Taufiri, Kaba Intel Kampolri Komjen Pol Wahyu Widada, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Purwadi Arianto, dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Atianuma dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV.
Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Divtik Polri meresmikan pembentukan Computer Security Incident Response Team atau Polri CISERT di Gedung Presisi Mabes Polri. Dalam operasionalnya, Polri CISERT Polri juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menjalankan pelatihan terhadap 100 personel Polri agar dapat meningkatkan kesiapan dalam menjaga keamanan data-data Polri. Tim Polri CISERT terdiri dari personel gabungan Divtik Polri, Satuan Tugas dan Satuan Kerja, serta Polda seluruh Indonesia. Sebanyak 100 personel akan menjalankan pelatihan yang diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Pelatihan ini dilakukan agar personel CISERT siap dan tanggap menghadapi ancaman atau insiden siber terhadap data-data Polri. Nah, berkaitan dengan program ini, Pak Slamet, kami tetap, Pak, tadi saya tanya Pak Wakapolri, Pak, kami menyiapkan alokasi 100 personil Polri yang akan dilatih secara bergiliran, Pak. Karena jumlah yang disampaikan dan menggunakan dana dari BSSN, Pak. Itu kita latihan di Puspa, Pak. Kenapa? Tempatnya cukup dingin, dekat tempat peristirahatannya Pak Kalemdiklat di sana, Pak. Kalau kita kumpul di sana, kita ini dekat rumahnya Pak Kalemdiklat di sini. Itu kami siapkan. Tidak hanya Polri, teman-teman. Kami melatih hampir sampai tahun ini 3.500-an dari KL yang sudah kami latih bagaimana mereka mengetahui sistem penyerangan di instansi masing-masing. Nah, pelatihan itu sama dengan di Polri, Pak Purwadi, itu bertahap. Pertama dia mengerti ini, nanti dia punya spesialis auditor dan oleh Pak Dono dikeluarkanlah sertifikasi, Pak. Anggota kita yang punya sertifikasi itu dia bisa bekerja sesudah punya tugas di tempat-tempat yang memang teknologi informasi tinggi. Badan Siber dan Sandi Negara sebagai lembaga yang bertugas memeriksa dan mengingatkan instansi maupun lembaga di Indonesia jika terjadi ancaman secara siber. Di era digitalisasi ini, ancaman siber di Indonesia semakin meningkat, sehingga perlu kewaspadaan tinggi dalam menjaga keamanan data-data digital. Atia Numa dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah.
Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Ya, pemirsa, untuk informasi pantauan lalu lintas pada sore hari ini, kita akan segera bergabung dengan Bribda Mercy yang saat ini berada di Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bribda Mercy, silakan dengan laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat bagaimana lalu lintas pada sore hari ini dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana mobilitas di kawasan ini, pemirsa, lalu lintas sudah terpantau cukup ramai namun masih terbilang normal dari berbagai arahnya. Yakni saat ini lalu lintas dari arah Semanggi dapat kita saksikan bersama yang akan menuju lurus ke arah Cawang dan Halim sore hari ini terpantau cukup ramai. Begitupun lalu lintas yang akan berbelok ke kiri menuju Kuningan dan juga yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Warung Buncit maupun ke arah Tendean. Di sini terlihat perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light saja yang berimbas kurang lebih sepanjang 100 sampai 200 meter ke belakang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga kendaraan angkutan umum yaitu bus angkutan umum. Selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan berkisar 35 km per jam. Sementara untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Cawang dan Halim yang akan menuju atau berbelok ke kiri menuju Warung Buncit saat ini terpantau dalam kondisi ramai. Begitupun untuk lalu lintas yang akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kuningan.
Sementara lalu lintas dari arah Warung Buncit yang akan lurus menuju ke arah Kuningan saat ini juga terpantau dalam kondisi ramai. Sementara yang akan menuju ke arah Cawang dan Halim saat ini juga terpantau dalam kondisi ramai dan juga lancar. Sesekali mengalami perlambatan kecepatan hanya menjelang traffic light saja, selepasnya kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda pengendara untuk selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light, juga untuk saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan juga kami menginformasikan kepada Anda pengendara bahwa penerapan sistem ganjil genap masih diberlakukan di 13 ruas titik di Ibu Kota DKI Jakarta. Untuk itu silakan mengecek kembali apakah plat kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Namun jika tidak sesuai, silakan untuk Anda mencari jalan alternatif lainnya. Dan untuk informasi lalu lintas selengkapnya, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Bribda Mercy melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribda Mercy atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Dalam konferensi harian Divisi Humas Polri pada Kamis siang, selain informasi tren kejahatan dan angka kejadian laka lantas yang mengalami penurunan, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyampaikan perkembangan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu sebanyak 142 laporan pada periode 5 sampai 13 Juni 2023. Laporan kasus TPPO ini datang dari Polda Jajaran. Dan berikut penyampaian Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan selengkapnya. Pada hasil ANEP penanganan tindak pidana perdagangan orang Satker Bareskrim Polri dan Polda Jajaran periode 5 sampai dengan 13 Juni 2023 antara lain. Berdasarkan jumlah laporan polisi sebanyak 242 laporan yang terdiri dari Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda Kaltara 15 LP, Polda Sumatera Utara 12 LP, Polda Sumatera Barat 4 LP, Polda Riau 4 LP, Polda Kepulauan Riau 13, Polda Jambi 5, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 6, Polda Lampung 1, Polda Banten 9, Polda Metro Jaya 4, Polda Jawa Barat 42, Polda Jawa Tengah 26, Polda Jawa Timur 8, Polda Bali 7, Polda NTB 4, Polda NTT 11, Polda Kalimantan Barat 32, Polda Kalimantan Timur 27, Polda Sulawesi Selatan 4, Polda Sulawesi Utara 2, Polda Sulteng 5, dan Polda Papua 1. Bila dilihat berdasarkan jumlah korban TPPO sebanyak 1.006 orang, terdiri dari yang ditangani Satgas TPPO Bareskrim Polri dan Polda Kaltara 233 orang, Polda Sumatera Utara 135, Polda Sumbar 10, Polda Riau 36, Polda Kepri 21, Polda Jambi 6, Polda Sumsel 3, Polda Bengkulu 8, Polda Lampung 24, Polda Banten 21, Polda Metro Jaya 12, Polda Jawa Barat 73, Polda Jawa Tengah 1.305 korban, Polda Jatim 69, Polda Bali 25, Polda NTB 4, Polda NTT 82, Polda Kalbar 135, Polda Kaltim 28, Polda Sulawesi Selatan 15, Polda Sulawesi Utara 7, Polda Sulteng 6, dan Polda Papua 1. Berdasarkan jumlah tersangka pada kasus TPPO, sebanyak 284 orang tersangka
Dengan rincian, Satgas TPPO Bareskrim dan Polda Kaltara 19, Polda Sumatera Utara 30 tersangka, Polda Sumatera Barat 3 tersangka, Polda Riau 8, Polda Kepri 62, Polda Jambi 4, Polda Sumatera Selatan 4, Polda Bengkulu 2, Polda Lampung 4, Polda Banten 17, Polda Metro Jaya 6, Polda Jawa Barat 48, Polda Jawa Tengah 33, Polda Jatim 7, Polda Bali 8, Polda NTB 4, Polda NTT 14, Polda Kalimantan Barat 35, Polda Kaltim 20, Polda Sulsel 4, Polda Sulawesi Utara 1, dan Polda Sulawesi Tengah 7. Kemudian bila dilihat berdasarkan jumlah modus yang dilakukan, ada 4 modus. Yang pertama dengan modus pekerja migran ilegal atau PMI atau pembantu rumah tangga sebanyak 84%. Kemudian dengan modus ABK sebanyak 3%, kemudian dengan modus PSK sebanyak 12%, dan yang terakhir dengan modus eksploitasi anak sebanyak 1%. Kemudian yang ketiga, update terkait pengungkapan 9 jaringan TPPU modus pengiriman pekerja migran ilegal dari Nunukan menuju Malaysia. Sejak tanggal 6 sampai 12 Juni 2023, Satgas TPPO Polri bersama jajaran Polda Kaltara dan Polres Nunukan melakukan upaya penegakan hukum terhadap jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dari Nunukan menuju Tawau, Malaysia. Satgas TPPO Polri bersama tim telah menerbitkan 12 laporan polisi, menahan tersangka sebanyak 12 orang tersangka, dan menerbitkan 7 orang untuk menjadi daftar pencarian orang atau DPO. Adapun sebanyak 14 laporan polisi yang telah dibuat, antara lain 2 laporan polisi dari Polda Kaltara, 9 laporan polisi dari Polres Nunukan, 2 laporan polisi Polsek KSKP Tunontaka, 1 laporan polisi Sat Polair Polres Nunukan. Sebanyak 12 tersangka yang telah ditangkap oleh Satgas TPPO terdiri dari 2 tersangka di Polda Kaltara, 8 tersangka di Polres Nunukan, dan 2 tersangka di Polsek KSKP Tunontaka. Sebanyak 7 DPO Satgas TPPO antara lain 2 DPO di Polda Kaltara, 5 DPO Polres Nunukan, serta DPO yang berdomisili di Malaysia. Para tersangka dikenakan pasal 4 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, subsidiar pasal 81 junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan denda maksimal 600 juta rupiah. Satgas TPPO Polri menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar dan proses yang mudah. Pekerja migran ilegal tidak akan mendapat hak-hak perlindungan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Apabila masyarakat ingin bekerja di luar negeri, silakan menggunakan jalur resmi yang tersedia
melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Seorang perempuan di Tulungagung, Jawa Timur tega membunuh bayinya setelah melahirkan. Satreskrim Polres Tulungagung pun menggelar rekonstruksi sebanyak 54 adegan, termasuk saat pelaku membekap sang bayi. Satreskrim Polres Tulungagung menggelar rekonstruksi kasus kekerasan terhadap bayi yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sebanyak 54 adegan diperagakan tersangka AY, warga Desa Ngunggahan, Kecamatan Bandung, Tulungagung, Jawa Timur. Dalam rekonstruksi ini, AY terlihat tenang saat memperagakan beberapa adegan. Dalam peragaan, AY membekap bayi yang baru dilahirkannya hingga rahangnya retak. Selanjutnya, tersangka panik karena bayi tersebut menangis. Total sebanyak 54 adegan diperagakan selama rekonstruksi berlangsung. Terdapat 14 adegan tambahan yang mempengaruhi fakta kejadian. Sebanyak 10 saksi dihadirkan dalam rekonstruksi ini. Mereka merupakan perawat, dokter, teman, serta kedua orang tua tersangka. Tersangka AY melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan di luar pernikahan dengan kekasihnya yang kini bekerja di luar negeri. Tim Humas Polres Tulungagung, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polres Metro Jakarta Selatan memusnahkan puluhan knalpot brong atau knalpot yang tidak standar. Puluhan knalpot brong yang dimusnahkan ini adalah hasil penindakan balapan liar yang kerap terjadi di Jalan Layang Non-Tol, Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Puluhan motor yang ada di halaman Mapolres Jakarta Selatan ini adalah motor-motor yang terjaring saat razia cipta kondisi gabungan TNI Polri dan pemerintah kota Jakarta Selatan di Jalan Layang Non-Tol Kasablanka, Kuningan, Jakarta Selatan. Dari razia ini terjaring 309 pengendara motor yang melintas di atas jalan layang non-tol tersebut. Dari 309 pengendara, tercatat 100 pengendara tidak membawa SIM, 134 pengendara tidak membawa STNK, dan 75 pengendara membawa motor dengan knalpot brong atau knalpot yang tidak standar. Polres Metro Jakarta Selatan memberi sanksi penilangan terhadap para pengendara yang tidak membawa kelengkapan dokumen berkendara. Sedangkan untuk knalpot brong, Polres Metro Jakarta Selatan mengambil tindakan berupa pemusnahan. Kejadian ini diawali dari adanya laporan dari masyarakat. Kita mempunyai hotline. Dari hotline ini kemudian kita mendapati adanya aduan masyarakat terkait dengan adanya kebisingan di daerah Jalan Layang Non-Tol di Kasablanka. Jalan layang ini memang kita ketahui dari masyarakat sering terjadi adanya balap liar dan juga trek-trekan. Aksi ini menimbulkan masyarakat yang resah, setiap malam lihat bising terus, kemudian itu hampir pada tengah hari, jadi mulai dari pukul 12 sampai pagi hari. Razia cipta kondisi merupakan respons terhadap keluhan masyarakat yang terganggu dengan suara bising dari orang-orang yang melakukan aksi balap liar. Kegiatan ini diharapkan dapat mengembalikan ketenangan masyarakat dan memberikan efek jera kepada pengendara motor yang nekat melintas di jalan layang non-tol. Tim Liputan Polri TV. Pembentukan polisi RW secara serentak diresmikan Polda Riau bersama Polres jajaran. Peluncuran polisi RW ini juga dilakukan Polres Pelalawan dengan personel 421 polisi RW yang bertempat di Pantai Kute, Desa Kuala Terusan, Pelalawan Riau. Polres Pelalawan resmi meluncurkan pembentukan polisi RW Pelalawan bertempat di Pantai Kute, Desa Kuala Terusan, Pelalawan Riau. Sebanyak 421 polisi RW yang terdiri dari personil Polres Pelalawan resmi dibentuk oleh Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto. Kedatangan Kapolres Pelalawan bersama rombongan disambut tarian selamat datang khas Pelalawan Riau. Dalam acara peresmian ini juga dihadiri oleh Kabitkum Polda Riau, Kombes Pol Taufik Lukman, Bupati Pelalawan Zukri Misran, sejumlah pejabat Forkopimda Pelalawan, serta tokoh masyarakat Desa Pelalawan. Kita lepaskan burung secara bersama-sama. Dengan pelepasan burung, resmilah. Acara peresmian pembentukan polisi RW ini secara serentak diresmikan oleh Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal di seluruh wilayah Provinsi Riau. Untuk polisi RW di Kabupaten Pelalawan, untuk RW-nya ada 734, untuk polisi RW yang terploting ada 421. Dari 421, masing-masing polisi RW dia ada yang membackup 1 RW, 2 RW, dan 3 RW. Namun seluruh RW yang ada di Kabupaten Pelalawan sudah terbackup semua. Dibentuknya polisi RW adalah intinya untuk lebih meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Yang mana mungkin selama ini dirasakan oleh masyarakat, kehadiran polisi di tengah masyarakat mungkin dinilai masih belum optimal. Atau memang kurang ya, karena memang jumlah polisi kurang, dan dengan adanya polisi RW ini untuk menambah kekuatan yang mana selama ini Babin Kaptimas yang ada di desa-desa yang membawahi seluruh desa dirasakan kurang. Nah, dengan ada ini kita berharap lebih meningkatkan ataupun menambah pelayanan pada masyarakat. Dalam acara ini, Kapolres Pelalawan bersama Forkopimda memberikan santunan masyarakat sebagai wujud kepedulian polisi RW terhadap masyarakat.
Tim Humas Polres Pelalawan Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Informasi terhangat dari tanah air.
Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mendatangi korban puting beliung di Desa Monggot Geyer, Grobogan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Grobogan menyalurkan sejumlah bantuan dan memeriksa kondisi rumah warga yang rusak. Warga Desa Monggot Geyer, Grobogan sempat menjadi korban angin puting beliung yang terjadi pada Senin 12 Juni 2023. Untuk meringankan warga korban puting beliung, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mendatangi wilayah tersebut untuk menyalurkan sejumlah bantuan. Kapolres Grobogan juga memeriksa bangunan warga yang rusak karena diterjang angin puting beliung. Bagian. Sekitar 10 rumah terkena dampak rusak ringan akibat angin puting beliung ini. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial ke Desa Monggot, Kecamatan Geyer bersama Pak Kapolsek, Pak Kepala Dusun, dan Pak Kepala Desa. Di desa ini kemarin mendapatkan musibah angin puting beliung, ada puluhan rumah yang terdampak, ada kerusakan di bagian atap. Ini kemarin sudah dilaksanakan bakti TNI Polri di Polsek dengan Koramil Geyer melaksanakan kerja bakti untuk membetulkan atap. Kemudian hari ini saya ditemani beberapa PJU melaksanakan bakti sosial berupa sembako pada warga yang terdampak. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kali ini juga dalam rangka bakti sosial Polres Grobogan dalam memperingati Hari Bayangkara yang ke-77. Aksi sosial ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat. Selain itu, Kapolres Grobogan juga memberikan semangat kepada para korban bencana agar tetap kuat dalam menghadapi musibah terjangan angin puting beliung. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Seorang ibu hamil yang berada di tengah kebun karet di kawasan desa Pedang Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, mendadak mual dan merasa akan melahirkan. Beruntung ada personel Satlantas Polres Musirawas yang melintas dan segera mengevakuasi ibu hamil ini menuju ke tempat pelayanan medis. Personel Satlantas Polres Musirawas, Aibda Diki Sepriadi merespon cepat membantu seorang ibu yang hendak melahirkan di dalam kebun karet Desa Padang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sang ibu yang sedang menyadap karet tiba-tiba mendadak mual dan merasa akan melahirkan. Warga yang ada di sekitar sempat panik. Aibda Diki, personel Satlantas Polres Musirawas, sempat melintas di kawasan kebun karet. Tiba-tiba ia diberhentikan oleh warga. Mereka memberitahu bahwa ada ibu yang akan melahirkan di dalam kebun karet. Melihat kondisi sang ibu yang akan melahirkan, Aibda Dwiki langsung menghubungi tenaga medis Puskesmas Muara Beliti dan mengevakuasinya dengan dibantu oleh warga. Tim Humas Polres Musirawas, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Penyelundupan narkotika jenis sabu jaringan lintas provinsi dibongkar Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan. Dalam pengungkapan ini, barang bukti yang berhasil disita yaitu sebanyak 135 kg sabu, 10 butir pil ekstasi, dan 3 unit mobil mewah. Bahwa barang tersebut adalah Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil bongkar penyelundupan narkoba jenis sabu jaringan lintas provinsi. Barang bukti yang berhasil disita adalah 135 kg sabu, 10 butir pil ekstasi, uang sejumlah 6 juta rupiah, dan 3 unit mobil mewah. Sementara 7 pelaku pengedar sabu yang diamankan adalah F dan M, warga Aceh Utara, inisial A, PD Jaya, AZ, warga Aceh Tamiang, MF, warga Aceh Timur, SA, warga Medan Johor, dan IRM, warga Serdang. Bahwa barang tersebut adalah milik dari seorang yang berinisial SA, ya. Di mana SA yang memerintahkan atau menyuruh MFG untuk menerima ada barang yang dipesan melalui aplikasi. Selanjutnya petugas bersama dengan
security di lingkungan, lanjutkan penggeledahan lokasi tersebut dan menemukan ada 110 butir pil heroin 5 tadi yang disebutkan, dan juga ada 10 ya, butir pil ekstasi dalam satu kulit plastik. Selanjutnya dikembangkan dan petugas berhasil mengamankan SA di salah satu hotel juga di Kota Medan di Jalan Gatot Subroto. Ya, dan diakui dan saat ini kita sudah mengamankan MF dan SA. Saya juga di belakang saya. Adanya 3 kasus pengungkapan ini terungkap berkat kerjasama Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dengan masyarakat sekitar. Tim Humas Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap pelaku curanmor, curat, dan penggunaan senjata tajam di wilayah Kota Bogor. Pengungkapan kasus ini berkat pengembangan penangkapan 2 tersangka. Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap kasus pencurian motor dengan menggunakan senjata tajam di wilayah Kota Bogor. Kasus ini terungkap setelah Polresta Bogor Kota menangkap 2 tersangka, yakni HR dan KP asal Sukabumi, Jawa Barat. Kedua tersangka melakukan aksi curanmor di wilayah Kelurahan Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah. HR berperan sebagai pemetik atau pengambil kendaraan, sedangkan KP sebagai pengantar HS dalam menjalankan aksinya. Keduanya menggunakan kunci T untuk membobol motor incarannya. Kemudian kita juga melakukan pengungkapan terhadap berbagai kasus curanmor, curanmor roda 2. Yang pertama di apartemen Bogor Valley, itu korbannya pencurian sepeda motor Vespa, dan kita jerat pelaku dengan undang-undang pasal 363 KUHP dengan ancaman 7 tahun hingga 9 tahun penjara. Kemudian untuk TKP berikutnya ada di parkiran RSUD Kota Bogor. Nah, ini merusak kuncinya dan ada barang bukti kunci T. Kita jerat tersangka dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kemudian ada satu lagi tindak pidana curanmor roda 2 yang berhasil kita amankan. Ini di teras kosan Jalan Danau Limboto, Tegalega, Bogor Tengah. Ini korbannya adalah seorang mahasiswa. Untuk tersangka kita jerat dengan undang-undang KUHP pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Humas Polresta Bogor Kota melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77, Polres Jepara Polda Jawa Tengah memberikan bantuan berupa bedah rumah milik salah satu warga di Desa Pekalongan, Batealit, Jepara. Selain bedah rumah, Polres Jepara juga memberikan bantuan sembako kepada warga Desa Pekalongan yang membutuhkan. Rumah dengan dinding kayu lapuk ini adalah milik Ibu Warsiah, warga Desa Pekalongan, Batealit, Jepara, Jawa Tengah. Selain dinding kayu yang lapuk, atap rumah Ibu Warsiah juga terlihat kropos dan rawan runtuh. Informasi tentang kondisi rumah Ibu Warsiah ini sampai ke Polres Jepara, Polda Jawa Tengah. Sebagai bentuk perhatian terhadap warga kurang mampu, Polres Jepara memberikan bantuan sosial berupa bedah rumah kepada Ibu Warsiah. Sasaran bedah rumah ini antara lain perbaikan atap, pembangunan tembok dan lantai, serta pembuatan kamar mandi. Pembongkaran dilakukan oleh puluhan personel Polres Jepara, dibantu personel TNI Koramil 03 Batealit, relawan, dan warga Desa Pekalongan. Renovasi rumah Ibu Warsiah direncanakan selesai pada bulan Juli mendatang. Selain memberikan bantuan berupa bedah rumah, Polres Jepara juga memberikan bantuan berupa sembako kepada warga Desa Pekalongan yang membutuhkan. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang dan salam presisi.